atau gampangnya SPP-nya lah ya, itu sudah di cover juga, termasuk tempat tinggal juga sudah di cover. Asuransi kesehatan juga, lalu dan yang terakhir mungkin bahasa gampangnya uang jajan gitu ya. Uang jajan. Nah ini uang jajan berapa fulusnya? Kasih bocoran nih ke teman-teman. Dapat dolar atau dapat real? Dari semua biasa kayak percakapan kita yang paling menarik. Betul. Ini bakal di highlight nih. Siap. Jadi berapa ente dapat fulusnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KJRI Jeddah Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah hebat sekali. Masih muda, berbakat, dan pastinya sangat pintar. Nah, orang ini kebetulan datang jauh-jauh ke Jeddah hanya untuk memberikan informasi kepada kita semua. Selamat datang Mas Fahri. Ya, terima kasih Mas Talap atas undangannya ke sini. Kita itu bukan ngundang, kita yang sebenarnya terima kasih. Oh iya, siap. Mas Fahri, Ya. bisa perkenalan dulu nggak kepada audiens kita? Pasti bisa dong. Ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Anda Aswin Lutfia Zufar. Bisa dipanggil Fahri, akrabnya dipanggil Fahri. Saya merupakan mahasiswa S2, S3 di salah satu kampus yang ada di Arab Saudi, di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology. Oke, Fahri. Ya. Kamu nih sekarang mahasiswa aktif di KAUS. Betul. Oke. Betul. KAUS itu coba ente ceritain. KAUS itu coba kamu ceritain seperti apa sih? Ada yang bilang KAUS itu MIT-nya, kampus MIT di MIT-nya Timur Tengah. Siap. Benar nggak sih? Siap. KAUS itu salah satu kampus top, kampus yang muda juga dibilangnya. Tahun 2009 sudah ada. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas risetnya salah satu yang top juga di Arab Saudi, dan dari KAUSnya sendiri juga dari tahun 2023 sampai tahun 2025 itu menjadi salah satu atau kampus pertama top 1 ya di dunia Arab gitu. Bukan cuma Arab Saudi tapi dunia di Timur Tengah lah misalnya. Timur Tengah misalnya seperti itu. Jadi agak minder-minder juga nih karena ngomongnya sama anak sains berarti. Oke. Siap. Banyak nggak sih anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di KAUS? Kalau mahasiswa Indonesia bisa terhitung sekitaran 20 atau ya sekitaran 20 sampai 30 itu 20-30. ya mahasiswa aktif. Mahasiswa aktifnya gitu. Ada yang lain juga. Apa seperti postdoc atau research scientist juga, atau ada yang non-student juga yang aktif di KAUS juga dari warga Indonesianya. Researcher gitu. kayak Betul, gitu-gitu. researcher juga termasuk. Jadi nggak hanya mahasiswa aja yang Tidak sekarang berada di KAUS. Betul Oke, sekali. kalau cuman 20-30 mahasiswa yang ada di KAUS, berarti kan jumlahnya sedikit nih. Betul. Dibandingkan apa sih Ri, yang bisa bikin kamu lolos ke KAUS dan belajar sampai sekarang nih? Siap. Kalau untuk apa ya, nilai plus mungkin ya. Yang dimiliki gitu sebenarnya kurang lebih tidak lebih kepada mungkin persiapannya sih yang sudah mulai lebih awal gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat gitu ya, di KAUS sendiri itu ada banyak program, bukan hanya cuman student tapi ada program yang dinamakan magang juga. Ada gitu. Program magang. Ada program magang. Nah, sempat mencari-cari, mengulik-ngulik, ternyata dari situ mencoba apply juga, dan alhamdulillahnya itu langkah awal lah untuk
studi di Kaus mulai dari program magang gitu sih. Jadi kamu tuh nggak langsung kuliah di Kaus, dimulai Betul. dari magang dulu. Nah, sebenarnya waktu untuk pengajuan magang beasiswa juga kan. Iya. Nah, apa sih yang bisa bikin penilaian Kaus itu kepada kamu yang dilihat apanya sih, dari IPK kah, riset, bahasa Inggris, atau networking kayak gitu, jaringan dari teman-teman alumni sebelumnya? Betul. Nah, kalau untuk program mungkin secara umum ya, program magang ataupun program penerimaan mahasiswa S2 atau S3 gitu. Nah, mungkin semuanya menjadi prioritas ya, karena dari segi pendaftarannya saja itu banyak persyaratan-persyaratannya juga yang harus dilengkapi, dan itu kalau saya sih prinsipnya itu lebih ke semuanya dimaksimalin, karena kita tidak tahu nih di mata dari segi penerimaannya itu dilihat dari yang mana, itu sebenarnya dari saya pribadi juga tidak tahu gitu. Nah, apa yang dilakukan, yang bisa kita lakukan itu adalah memaksimalkan semuanya gitu, baik Potensi-potensi yang ada dimaksimalin. ya Oke. betul. Jadi dari segi dokumen-dokumennya, dari segi networkingnya juga gitu ya, mencoba untuk mencari tahu, tidak Mantap. iya, tidak merasa ilmunya itu sudah cukup gitu kan. Gitu Oke, sih. sekarang gini, kalau ada anak Indonesia yang sedang nonton Mm-mm. kita nih ngobrol, Ya. podcast kita nih, Mm-mm. 3 hal aja deh yang dari kamu yang perlu dan penting untuk dipersiapkan oleh teman-teman nantinya Oke, yang ingin belajar di mantap. Kaus gitu. Kalau 3 hal, mungkin yang pertama dari dalam diri dulu ya, yang harus dipersiapkan. Motivasi, mental, itu persiapan jati diri lah untuk bersiap menjelajahi studi di luar negeri gitu, karena mungkin akan ada pastinya perbedaan budaya dan semacamnya gitu ya, dari segi kehidupan, lifestyle juga itu harus dipersiapkan, motivasi dalam diri gitu, dan juga perencanaannya juga harus jelas. Nah, yang kedua, mulai itu eksekusi atau persiapan administratif atau apapun itu yang harus dilakukan gitu. Mungkin dari bahasa Inggrisnya harus dipertajam. Berapa tuh terus bahasa juga- Inggris tuh? Wah. Sekarang ayo coba berapa minimal TOEFL atau IELTS-nya di Kaus untuk masuk Kaus. Oke, nah kalau untuk bahasa Inggris teman-teman bisa lihat juga ya di website Kaus. Cuman kalau dari yang saya tahu itu IELTS misalnya, untuk ujian IELTS itu 6,5 minimalnya. 6,5. 6,5. Itu ringan lah ya buat yang bisa. Tapi kalau yang nggak bisa kayak kita Iya. ini kan agak susah juga kalau diminta tes gitu. Betul. Tentu butuh belajar lah untuk mencapai syaratnya gitu. Mencapai angka segitu. Betul. Oke, jadi Iya. persiapannya itu ya kalau Iya. dari Fahri. Betul. Sekarang gini, banyak sekali teman-teman Mm-mm. yang di Indonesia itu mau pergi ke luar negeri tuh takut biayanya, beasiswanya nanti seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah, terkait dengan Kaus, Ya. apakah benar beasiswa di Kaus itu full funded Mm-mm. dan biaya yang didapatkan kalau memang full itu cukup untuk kita tuh merasa nyaman dan fokus belajar? Iya. Nah, kalau untuk dari segi biayanya sendiri yang di Kaus itu betul full funded. Jadi termasuk tuition fee-nya atau gampangnya SPP-nya lah ya, itu sudah di cover juga, termasuk tempat tinggal juga sudah di cover, asuransi kesehatan juga, lalu dan yang terakhir mungkin bahasa gampangnya uang jajan gitu ya, uang jajan. Nah ini uang jajan berapa fulusnya? Kasih bocoran nih ke teman-teman, dapat dolar atau dapat real dari semua biasa. Kayak
percakapan kita yang paling menarik. Betul. Ini bakal di highlight nih. Siap. Jadi berapa ente dapat fulusnya nih? Nah, Uang jajan. Uang jajan. Asuransi udah. Asuransi kesehatan sudah dapat. Sudah dapat. Tempat tinggal dapat. Tempat tinggal juga. Biaya SPP dapat. SPP juga sudah. Jadi ditanggungan. kamu nggak perlu mikirkan biaya apapun kalau dapat beasiswa di KAUS. Betul. Dapat uang jajan. Iya. Spill. Allah spill sekarang. Fulusnya berapa uang jajan? Oke, nah uang jajannya itu kalau bervariasi dari tingkatannya. Untuk yang paling rendah itu misal program S2 itu enggak S2, magang dulu. Sikat dari magang, S1, S2, S3. Siap. Oke, hajar nih. Jadi kalau dari program magang itu biaya-biaya tadi juga termasuk, fasilitasnya termasuk juga, dan uang jajannya itu 1.000 US dollar per bulan. Magang di KAUS dapat $1.000. Betul. Bukan real ya. $1.000. $1.000. Ini teman-teman dengerin, magang dapat $1.000. Kayak itu dibatasi umur atau kayak gimana nih? Anda bisa nih. Kalau kayak $1.000 nih. Nah, cakep tuh kita nih. Iya, $1.000. Magang ya. Magang. Bukan S1. Bukan apa tuh kayak KKN. Bukan magang bentukannya $1.000. Jadi istilahnya cukup membawa diri, mendarat di Arab Saudi, sudah dijemput juga semuanya, protokol semuanya. Betul. Jadi datang siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai magang, tidak perlu memikirkan yang lain. Gas magang. Udah, betul. Nggak ada apa-apa lagi. Betul. Silakan teman-teman. Nah, kalau untuk S2-nya sendiri itu di kisaran $1.500-1.600 ya per bulan. Nah, itu jenjangnya, semakin tinggi jenjangnya juga semakin menarik gitu ya. Oke, semakin fokus belajar juga. Semakin fokus belajar juga gitu. Oke, S2? Iya. Ente sekarang? S2 alhamdulillah sekarang. Berapa tuh? Iya, kalau S2 sekitaran 1.500 US dollar ya per bulan ya, sekitaran segitu. Belum lagi kalau S3 researcher kayak gitu pasti wah lebih menarik lah. Lebih menarik. Oke, fulusnya lebih menarik. Betul. Alhamdulillah, disyukuri. Alhamdulillah. Karena nggak mudah juga sebenarnya masuk KAUS. Ya, banyak darah dan perjuangan yang benar-benar kamu persiapkan. Iya. Sekarang gini nih. Kamu kan di KAUS nih. Jurusan apa sih sebenarnya? Saya jurusan teknik mesin. Teknik mesin itu kan macam-macam. Kamu di aerospace, energi apa robotik? Aku fokusnya di energi. Di energi. Yeah. Jelasin dikit 10 detik 50. Energi tuh bahasanya kayak gimana gitu. Teman-teman tuh biar kan kita nih sama-sama anak sains. Jadi harus kayak gini. Siap. Jadi kalau mungkin di dunia sekarang itu sudah waktu-waktunya transisi gitu ya. Transisi dari mungkin banyak teman-teman yang lihat isu-isu lingkungan gitu ya. Lingkungan makin tercemari dengan berbagai aktivitas gitu ya. Kendaraan dan sebagainya gitu. Nah, di bidang energi saya berusaha untuk menjadi salah satu pionir lah ibaratnya. Mengurangi gas emisi di lingkungan gitu, membuat lingkungan atau membuat bumi ini menjadi lebih sehat kembali gitu lebih sehat. Jadi agen perubahan. Agent of change. Betul. Nah, Ri, satu aja yang pernah kamu teliti, misalnya kayak penghematan bahan bakar yang kayak kemarin kita bahas, atau yang sedang viral nih, mobil listrik. Itu kamu belajar juga tuh? Iya, itu mungkin salah satu komponennya lah. Salah satu komponen. Iya, salah satu komponennya yang bisa menjadi fokus teman-teman juga kalau misalnya mau ke sana. Ada juga di bidang seperti itu. Kalau dari saya sendiri, fokusnya lebih ke penghematan bahan bakar gitu ya. Ini cocok nih, Indonesia tuh nyari anak muda kayak kamu sekarang kayak gini. Siap. Yang sedang belajar di luar negeri. Kan kebetulan di Indonesia tuh pengembangan dan pangsa pasarnya kan besar untuk terkait mobil listrik kan. Jadi emang kebetulan banget kamu fokus di situ. Jadi paham sekali tentang terkait kayak apa?
Teknik mesin. Teknik mesin, energi. Energi. Iya, betul, Mantap, betul. mantap. Seperti Ri, itu. Ya, kamu udah belajar nih di luar negeri nih. betul. Sudah mengharumkan nama Indonesia Ya. dan tidak mudah juga prosesnya. Masih mau nggak atau kamu ingin berkontribusi nantinya setelah dari Kaus di Indonesia atau kepada Indonesia? Coba jawab dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam ya. Iya. Pertanyaan yang paling susah. Paling kayaknya susah nih nih, ya. paling susah nih. Pertanyaan paling susah. Pastinya kalau kontribusi ke Indonesia dijawab iyalah. Pasti nih. Wow. Nggak ada janji-janji nih kita nih. Udah harus pasti ingin berkontribusi ke Indonesia. Iya, ibarat kata ya sebagai anak negeri lah ya gitu, lahir murni di Indonesia gitu. Masa tidak ada rasa untuk berkontribusi kembali gitu. Jadi kan Berkontribusi. ilmunya itu kita serap dari luar dan Oke. bagaimana membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Oke, benar. Jadi berkontribusi ke Indonesia udah, tapi Mm-mm. di Kaus itu karena lingkungannya kan banyak dari negara nih. Iya. Pasti nantinya ada tawaran kerja di luar negeri atau sekarang udah ada perusahaan yang ngintip kamu gak sih? Waduh. Yang minta kamu nih. Udah, oh ini bibitnya nih. Kalau itu mungkin ke depannya kita lihat perkembangannya lah ya. Lihat perkembangannya, lihat kesempatannya gitu. Dan tidak ada salahnya juga jika istilahnya memperbanyak pengalaman dan juga nantinya tetap akan berkontribusi ke Indonesia. Tetap berkontribusi ke Indonesia. Iya. Mungkin Ri. waktu yang menjawab ya. Oke, Ri, terakhir nih. Iya. Pesan-pesan buat adik-adik kita Mm-mm. yang sekarang sedang belajar di Indonesia, Mm-mm. yang ingin pergi ke luar negeri misalnya ke Kaus ini. Iya. Kasih motivasi berharga buat teman-teman, Ri. Oke, motivasi berharga untuk teman-teman sekalian nih ya, yang ingin melanjutkan studinya di Kaus, yang pasti coba untuk mencari prinsip dan motivasi dulu dalam diri, meyakinkan diri sendiri bisa melanjutkan studinya, sudah siap mentalnya semuanya, dan yang terpenting jangan hanya rencana saja, tapi tetap dieksekusi semuanya dengan maksimal. Gitu sih, karena kebanyakan orang mungkin plannya juga sudah bagus, semuanya sudah baik, tapi eksekusinya itu malas-malesan, nunda-nundaan gitu. Oke, teman-teman. Dari Fahri kita sudah dapat motivasi terbesar dalam hidup. Jadi saya simpulkan, kita yang sekarang nih, persiapkan diri kalian, eksekusi, dan jangan pernah mendahulukan penundaan. Oke? Ri, Ya, terima kasih waktunya. Ini Mas. ilmu yang sangat berharga buat saya secara Alhamdulillah. pribadi. Siap. Teknik mesin, fokusnya di energi. Siap. Nanti kalau udah kerja di mana, Siap. jangan lupa. siap Mas. Oke, teman-teman, ini adalah materi yang sangat berharga. Saya juga banyak pengalaman yang luar biasa dapat bertemu dengan Fahri. Ada kata-kata yang mau disampaikan setelah motivasi atau enggak nih? Kita tutup. Kata-kata penutup, harus berani, jangan gampang menyerah. Harus berani, jangan gampang menyerah. Itu pesan-pesan dari Fahri dan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.